Ya, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya mengubah tepung-tepung itu, mengumpulkan tepung-tepung, gula-gula, telur-telur itu supaya Bapak Ibu bisa menjadi kue-kue yang cukup Bapak Ibu. Dan hari ini akan membawakannya seseorang yang saat waktu pertama kali saya ketemu, saya sudah tahu ini orang bagus Bapak Ibu. Ya, saya udah lihat matanya, semua saya udah tahu ini orang bagus banget. Ya, tetapi waktu awal dia bergabung, Bapak Ibu, ibu ini masih sangat nggak klik gitu ya. Jadi waktu saya ingat banget di pertemuan waktu itu di Forklik, ibu ini pertama kali datang, mukanya cembetut, ya, mukanya cembetut, pokoknya bete gitu, kayaknya nggak happy gitu ya. Tapi untungnya hari itu dia dapat undian odol satu, Bapak Ibu. Ya, tetapi Bapak Ibu butuh waktu beberapa bulan untuk akhirnya beliau datang lagi ke pertemuan ke HGB dan disitulah beliau klik Bapak Ibu. Dan sekarang beliau sudah menjadi seorang sales master. Mari kita sambut. Siapa itu? Ibu Novi. Selamat pagi. Oke. Pagi, pagi Bu Sylvia, pagi semua. Cakep banget pagi-pagi nih udah nih. Sok, silakan Teh Novi. Selamat pagi semua, selamat pagi Bapak dan Ibu. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Jadi daftar nama dalam bisnis online itu adalah merupakan aset kita. Bila petani itu memiliki asetnya sawah dan ladang, nah aset kita adalah daftar nama. Jadi, eh, kenapa eh, kita eh, wajib membuat daftar nama? Apa sih tujuannya ditulis daftar nama itu? Untuk mengetahui eh, seberapa besar potensi aset yang kita miliki. Nah, karena aset kita adalah kan daftar nama, gitu kan? Nah, eh, untuk apalagi daftar nama itu dibuat supaya kita bekerja bisa lebih cepat dan terstruktur gitu. Nah, sekarang saya akan men-sharingkan bagaimana saat saya dibikin disuruh bikin daftar nama oleh mentor saya. Jadi eh, saya diminta untuk membuat daftar nama. Yang saya lakukan adalah pertama, saya menulis daftar nama diajarkan oleh mentor saya adalah tuliskan semua, tidak boleh dipilih-pilih. Tidak boleh kita berasumsi sendiri terhadap daftar nama yang kita miliki. Misalnya, mau nulis si A. Wah, si A ini kan orangnya kalau diajak-ajak belum apa-apa pasti nolak. Nah, kalau si B mau dituliskan di daftar nama, itu belum apa-apa, biasanya komennya negatif melulu gitu kan. Nah, terus kita berpikir lagi, wah, yang ini terlalu miskin. Kayaknya nggak mampu beli deh produk-produk kita, misalnya gitu kan. Terus lagi kita berpikir, kalau yang ini terlalu kaya gitu kan. Karena apa? Wah, dia mah sudah punya semua, kayaknya nggak perlu juga lah untuk apa dimasukkan daftar nama gitu. Nah, asumsi seperti itu tidak boleh menghalangi kita untuk menuliskan daftar nama. Pokoknya mentor saya bilang, tulis aja semuanya. Nah, bahkan orang kaya bagus, tulis sebanyak mungkin. Karena apa? Orang kaya justru mereka selalu berpikir bagaimana supaya kekayaan mereka berlipat ganda gitu kan. Nah, jadi kita wajib tulis semua. Dan yang kedua, saya menulis daftar nama itu berdasarkan kategori. Nah, saya kategorikan daftar nama itu menjadi hot name, warm name, dan cold name. Nah, apa itu yang namanya hot name? Hot name itu adalah daftar nama yang tingkat kepercayaannya ini tinggi terhadap kita gitu kan. Jadi kalau kita ngomong, cuman ngomong begini aja misalnya, ayo kita, ayo aku punya punya produk-produk bagus nih dari Korea. Pokoknya ini bagus banget, aku udah coba bagus, yuk kamu juga harus coba. Nah itu tuh yang bilang, oh oke deh kalau gitu, aku mau tahu, aku mau coba. Nah jadi tingkat kepercayaannya tuh tinggi. Biasanya siapa sih yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atau yang disebut dengan hot name, yaitu adalah keluarga, keluarga terdekat.
Nah, keluarga terdekat tuh siapa? Contoh orang tua kita ya, pasti semua orang memiliki orang tua. Ayah kita, ibu kita, mereka kan memiliki saudara tuh. Nah, saudaranya ayah, saudaranya ibu, gitu kan. Nah, saudara ayah, saudara ibu itu kan mereka memiliki kakak adik. Nah, pasti ibu bapak kita sudah berumah tangga semua, saudara ibu bapak kita sudah berumah tangga. Dia memiliki suami, dia memiliki istri. Nah, daftar nama juga akan berkembang dari siapa? Dari yaitu keluarganya, suaminya adik ayah, keluarganya suaminya kakak ayah kita ataupun ibu kita gitu kan. Nah, mereka kalau sudah berkeluarga, kita aja udah dewasa kan, umur kita sudah menua gitu ya, pasti rata-rata sudah di atas 30 tahun gitu yang ada di sini. Nah, itu mereka pasti memiliki anak seusia kita kan. Nah, kita kita jadikan pula anak-anak saudara ibu dan ayah kita sebagai daftar nama kita. Nah, ditambah lagi siapa? Kakak kita, adik kita. Mereka juga sudah berumah tangga dan mereka juga memiliki saudara-saudara ipar, mertua, berkembang gitu kan. Jadi daftar nama itu dari keluarga aja sudah sangat berkembang banyak. Lalu kita beralih ke yang warm name ya. Ya, warm name ini adalah orang-orang yang memang kenal dengan kita, tapi kedekatannya tidak seperti dengan keluarga. Mereka kenal kita, tapi uh, mereka tuh sering atau ya intens lah ya, ada kedekatan, ada kontak lah, kita juga saling mengenal, saling mengetahui gitu. Contohnya siapa gitu kan? Kita kan bersekolah dari SD tuh. Kalau saya kebetulan nggak TK dulu gitu kan. Nah, tapi teman-teman mungkin ada yang pernah mengalami masa taman kanak-kanak. Saya pribadi teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, apalagi zaman sekarang kan kita zaman teknologi ya, ada yang namanya gadget gitu. Kita banyak grup kan, ada grup SD, SMP, SMA, dan kuliahan. Itu teman-teman satu grup, ada memang yang sejak zaman kuliah itu jadi teman yang cukup dekat, ataupun yang hanya kenal biasa-biasa aja, itu bisa dijadikan daftar nama di prom name gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada yang daftar nama cold name. Jadi daftar nama cold name ini adalah uh, yang hubungannya ini, kedekatannya itu kurang, kontak juga bahkan kurang. Jadi kayak kalau ketemu tuh seperlunya banget gitu kan. Misalnya nih, uh, kalau di RT grup ibu pengajian, terus uh, teman-teman sekolah kita yang memang benar-benar jarang kita kontak, tapi kita tahu mereka. Terus juga teman satu hobi, misal gitu kan. Nah, banyak kategori yang bisa kita tuliskan. Dan yang keempat, kita ini uh, harus mengupgrade daftar nama kita terus gitu kan. Nah, mengupgrade daftar nama terus itu daftar nama yang kita dapatkan lewat prospecting, yaitu lewat kenalan-kenalan baru. Jadi dimanapun kita berada, saya juga termasuk orang yang kalau menyapa atau mengobrol ini seperlunya gitu. Tapi karena sekarang saya lagi jalanin bisnis Atomi, jadi dimanapun saya berada, sekarang saya suka tersenyum duluan kalau melihat orang gitu kan. Jadi saat ada orang saya senyum, kalau dia balas senyum, saya lanjut sapa, dan ujung-ujungnya kita bisa tukeran nomor telepon gitu kan. Itu adalah menambah daftar nama yang baru. Nah, untuk uh, daftar nama yang uh, hot name, warm name, dan cold name, nah, Bapak Ibu, cara mengerjakannya, cara menghubunginya itu nggak boleh terbalik. Misalnya, oh kalau saya mulai dari yang nggak kenal dulu deh, yang cold name dulu deh, saya hubung-hubungi. Nah, karena apa? Tingkat keberhasilannya itu berpengaruh gitu kan. Kayak hot name itu tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Kalau warm name itu tingkat keberhasilannya sedang-sedang saja gitu kan. Nah, kalau yang cold name tingkat keberhasilannya itu
kemungkinannya nggak terlalu besar gitu kan. Nah, tapi tetap harus kita hubungi. Nah, terus untuk uh, menuliskan daftar nama ya, untuk menuliskan daftar nama uh, itu mentor saya bilang bahwa kita harus menuliskan nama itu lebih dari 300 daftar nama. Bahkan mentor saya bilang harus 10 kali dari usia kita gitu kan. Nah, kenapa harus seperti itu? Nah, kenapa nulis daftar nama? Enggak, udahlah, saya cuma 25 nama juga cukup lah, ini kenal semua gitu kan. Dan kayaknya nggak perlu ditulis banyak-banyak lah, segini aja dulu cukup lah gitu kan. Nah, kalau kita nanti mencoba menghubungi misalnya ke 25 daftar nama tersebut, kita hubungi 10. Ternyata pas kita hubungi 10 itu responnya belum ada yang uh, positif. Misalnya masih masih negatif responnya. Nah, di situ kita mulai, loh kok kenapa ya? Bener-bener nih, sebenarnya saya ini bener-bener nggak bisa hubungin orang. Saya ini nggak bisa ngajak orang. Saya ini nggak bisa ngundang orang. Tuh kan benar, saya nggak bisa kayak gini-gini. Nah, akhirnya kan akan berasumsi seperti itu. Terus akhirnya, ya udahlah, saya coba yang 15 lagi. Coba lagi yang 15 lagi, ternyata dihubungi, baru dihubungi 8, ternyata responnya masih belum ada yang positif. Ujung-ujungnya kita berasumsi, wah bener-bener, ini saya bener-bener nggak cocok di bisnis kayak begini. Jadi saya lebih baik udah stop aja deh. Nggak bisa saya di bisnis ini. Ternyata eh, kayak begini gitu kan hasilnya. Ujung-ujungnya kita akan berasumsi seperti itu karena apa? Karena kitanya berkecil hati gitu kan. Berkecil hati karena daftar nama yang kita tulis kurang banyak. Kalau misalnya 25 orang yang kita hubungi itu responnya belum uh, positif, kita nggak akan berkecil hati karena apa? Kita masih lihat, ya kan daftar nama kita masih banyak. Untuk apa berkecil hati? Nah, contohnya kayak gini, saya kategorikan daftar nama saya ini, ada teman SMP, SD, SMA, SMP, saya tulis seperti ini, dan daftar nama ini, bila kita hubungi 25 responnya belum ada yang positif, kita nggak akan berkecil hati. Karena apa? Masih banyak yang bisa kita hubungi. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, uh, tuliskan daftar nama sesuai yang mentor kita sarankan. Nah, seperti itu. Nah, terus daftar nama itu bila sudah ditulis, Bapak dan Ibu tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Misalnya Bapak Ibu nanti bingung, ini gimana ya? Saya udah punya daftar nama, tapi harus diapain? Kita ini sekarang berada di bisnis ini, Paper ini, mentor-mentor kita sudah lebih dulu menjalankan bisnis ini. Mereka sudah mendapatkan hasil di posisi-posisi, menempati posisi-posisi tertentu di mastership, terus mereka juga sudah mendapatkan penghasilan yang stabil. Berarti mereka sudah melakukan dan kita tinggal meniru mereka dan mengikuti apa yang telah mereka kerjakan. Sekarang untuk daftar nama yang sudah kita punya, itu yang penting apa? Yang penting kitanya aja, jangan baperan. Jangan apa-apa berpikir bahwa gitu doang. Kita harus sering tanya mentor kita, ini udah benar belum apa yang sudah saya lakukan. Dan di sini kita diajarkan bagaimana cara menghubungi daftar nama. Kita diajarkan bagaimana caranya berbicara untuk mengundang mereka dan mengajak mereka ke pertemuan. Bahkan kita diajarin bagaimana cara ngomong
untuk menjawab apa yang dijawab oleh orang-orang yang kita undang. Misalnya orangnya ngomong A, kita harus jawab apa? Kalau orangnya ngomong B, kita harus jawab apa gitu kan. Nah, cuman yang penting kan kitanya harus bikin daftar nama dulu. Kalau misalnya kitanya nggak bikin daftar nama, bagaimana mungkin mentor-mentor kita akan mengajarkan kita gitu kan caranya untuk eh, mengerjakan daftar nama itu. Mungkin itu yang saya bisa sharingkan hari ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Dan saya juga akan eh, mengundang salah seorang tim saya yang memang awalnya diarahkan untuk membuat daftar nama karena memang pertama kali bergabung belum membuat daftar nama, lalu beliau memutuskan untuk membuat daftar nama dan kita tanyakan kepada beliau bagaimana hasilnya karena tim beliau sekarang sudah cukup banyak gitu kan orang-orangnya. Untuk itu saya panggil, mari kita panggilkan Ibu Rika. Ibu Makasih, Rika. PMP. Bisa on cam nggak? Bisa. Oke, siap. Bisa. Lagi mencuci ini sebenarnya belum mandi. Oke, silakan. Makasih. Ya, Tempi makasih ya. Aku udah ada di daftar hot name kayaknya. Di daftar hot name-nya Tempi kayaknya aku teh. Nah, aku teh kan cerita aja. Diajakin Tempi itu udah lama banget. Nggak mau. Terus udah masuk, gabung. Disuruh bikin daftar nama. Sebenarnya paling males banget bikin daftar nama apaan sih gitu. Tapi kan intinya ini katanya dari awal tuh duplikasi, ikutin aja kata mentor. Udah aku tulis, dari aku nulis tuh disuruh 300 nama. Lihat aja di daftar HP, tulis sama aku 300. Udah gitu males juga ngehubungin orang-orang gitu. Aku paling apa ya, nelfon tuh susah gitu, enaknya by chatting gitu. Tapi sebenarnya lebih lebih afdol tuh sebenarnya nelfon juga sih. Udah saya rasakan sendiri hasilnya gitu loh. Dan hasilnya sekarang sementara ini ada beberapa partner yang berjalan bersama saya menggapai mimpi-mimpi mereka dari hasil daftar nama yang saya tulis, kayak misalnya Bu Endang yang keren banget itu sama Teh Ane, itu kan dari hasil daftar nama yang aku tulis gitu loh, Bu Silvi. Tapi sekarang saya masih terus menggali daftar nama yang udah saya tulis, yang sebenarnya apa ya, yang benar kata Tempi, jangan mikir, jangan asum diri gitu. Kadang kan kita, teman aku yang ini kayaknya nggak mau deh, udah nggak ditelepon atau nggak di WA, atau kadang kita berpikirnya terlalu apa sih, berlebihan. Ini kayaknya mau nih, soalnya temen deket banget nih, pasti dia mau ikut, mau gabung atau minum apa, beli apa kayak produknya, ternyata zong gitu kan. Jadi benar, jangan berasumsi gitu loh. Hajar-hajar aja deh, telepon minimal, WA minimal gitu. Itu aja deh, Bu Silvi, cukup. Baik, baik Bu Rika, makasih ya, Teh Rika. Iya, Tempi. Semangat terus. Ya, itu yang bisa saya sampaikan bersama Rika. Saya kembalikan ke acara selanjutnya. Terima kasih Bapak, Ibu semua sudah hadir dan mendengarkan apa yang saya sharingkan. Terima kasih Bu Silvi. Oke, thank Makasih. you Teh Novi. Ya, Bapak Ibu belajar apa hari ini di apa yang tadi Bu Novi sampaikan? Ada yang belajar sesuatu? Banyak, Bu, banyak. Siapa yang ketampar-tampar pagi hari ini? Ya, saya pun belajar banyak Bapak Ibu ya dari apa yang tadi Bu Novi sampaikan. Ya, bahwa sebenarnya memang menjalankan bisnis atomi, menjalankan bisnis jaringan itu memang modalnya itu ya daftar nama Bapak Ibu. Bahkan James Gui, ya seorang pakar, dia bilang apa? Kita tuh harus punya bukan cuma daftar nama, tapi kita harus punya bank nama. Dia bilang harus sampai punya bank nama Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, saya mau kasih lihat juga satu slide Bapak Ibu ya. Jadi daftar nama Bapak Ibu itu adalah judul atasnya bagaimana Anda membangun tim yang besar. Bapak Ibu pengen nggak punya tim yang besar? Ya, kalau Anda pengen punya timnya besar, Bapak Ibu harus mulai dengan membuat daftar nama Bapak Ibu.
Ya, jadi pada saat kita membuat daftar nama, ya seperti tadi Bu Novi sampaikan, kita tulis aja. Ya, jangan dipikirkan. Ya, ada prinsip kita apa? Some will, some won't, so what gitu ya. Beberapa akan ada yang bergabung, beberapa akan yang nggak mau. Emang kenapa? Ya nggak masalah dong, betul nggak Bapak Ibu? Ya, nah, jadi Bapak Ibu, kecepatan kita menghubungi orang-orang dalam daftar nama kita akan menentukan kesuksesan kita. Jadi kita harus cepat nanti menghubungi daftar nama. Ya, jadi kita udah harus tulis dulu hari ini Bapak Ibu, ya jangan tunda lagi. Bapak Ibu di sini yang mungkin sudah 75 kali dibilangin sama upline-nya untuk tulis, ayo tulis hari ini, jangan tunda lagi Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu di sini ada yang mau sharing lagi mungkin pengalaman Anda menggunakan daftar nama? Ada Bapak Ibu yang mungkin, iya Bu Silvi, saya tahu ada satu lagi yang saya pengen dia minta sharing. Bu Rosi Oktania, itu luar biasa banget Bapak Ibu. Benar-benar membuktikan daftar nama itu berhasil. Oke, kalau nggak ada, Bapak Ibu, jadi hari ini bikin daftar nama, langsung kerjakan, jangan tunda lagi, oke?